Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX di sini. Kali ini kita akan membahas alur cerita manhwa The Boxer. Sebelum ke alur ceritanya, klik subscribe dulu ya teman-teman, biar Mr. AX makin semangat update-nya. Kalau gitu langsung aja ke alur ceritanya. Bintang menghiasi malam yang kelam. Seorang anak duduk di bawah lampu. Mukanya dipenuhi luka entah berasal dari mana dan dari siapa. Seseorang berambut kuning menghampirinya. Malam itu sangat sepi, bahkan suara serangga dan anjing yang biasa menggonggong tak kunjung terdengar. Seolah-olah ini adalah malam di hari terciptanya dunia. Pria tersebut berkata, "Nak, apa kau telah terjatuh dalam gelapnya dunia? Aku punya satu berita baik untukmu. Simaklah baik-baik. Sesungguhnya bintang-bintang ini bersinar untukmu. Sampai jumpa lagi saat kau menjadi lebih kuat, nak." Terlihat suasana tempat latihan tinju. Ada yang berlatih memukul, lompat tali, dan ada yang sedang berlatih tanding. Semua orang tertarik dengan sesuatu di sana. Mereka tertarik dengan seseorang yang berada di sebelah manajer sekaligus pelatih. Sempat tersebar rumor kalau manajer memang dekat dengan orang tersebut. Dan dirumorkan juga, orang tersebut sedang keliling dunia untuk mencari seorang atlet. Tak disangka juga dia datang ke tempat latihan ini. Ternyata orang yang sedang dibicarakan adalah Mr. K, seorang pelatih tinju yang telah mencetak 5 juara dunia dalam olahraga tinju. Bukannya berlatih, mereka malah memperhatikan pelatih K. Alhasil mereka ditegur oleh manajer untuk fokus berlatih masing-masing. Di ring terdapat 2 orang yang sedang berlatih tanding. 2 orang tersebut sedang diamati oleh Mr. K dan manajer. Sebuah jab mengenai pria di sudut merah. Pria tersebut membalas dengan jab diikuti dengan hook kanan. Namun lawannya berhasil menghindari kombinasi tersebut dan melakukan counter attack dengan jab kirinya. Serangan tersebut membuat lawannya oleng. Karena kesal, pria tersebut membalas namun berhasil ditangkis. Alhasil dia jadi bulan-bulanan lawannya. Dan pertandingan tersebut terlihat berat sebelah. Sang manajer mengenalkan pada pelatih K bahwa pria berambut putih yang sedang mengungguli lawannya bernama Ryu Baeksan. Dia merupakan anak yang dulu pernah dia ceritakan kepada pelatih K. Pak manajer menjelaskan bahwa dia baru berlatih selama 2 minggu dan ingin mendengar pendapat dari pelatih K. Melihat pertandingan tersebut, pelatih K tahu bahwa Ryu mempermainkan lawannya. Jadi dia tak bisa melihat kemampuan aslinya. Pelatih K ingin melihat anak tersebut bertanding dengan orang paling kuat di tempat latihan tersebut. Mendengar hal tersebut, Pak manajer memanggil pria bernama Chol. Pak manajer menyatakan bahwa ini sangat menarik, akan tetapi kelas mereka berbeda. Selain itu, Chol sekarang merupakan peringkat ketiga di kelas super middleweight. Akhirnya Chol tiba menghadap Pak manajer. Chol memperhatikan pelatih K. Ini merupakan pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Baginya, pelatih K terlihat sangat keren. Pak manajer menjelaskan bahwa pelatih K ingin melihatnya berlatih tanding dengan Ryu. Dan si botak Chol pun menerima permintaannya. Namun manajer meminta Chol untuk pelan-pelan saja menghadapi Ryu. Saat ini mereka bersiap untuk sparring. Si botak memastikan bahwa lawannya sudah yakin tidak memakai pelindung kepala. Dia mengatakan mungkin saja dia tak sengaja mengeluarkan kekuatan aslinya. Ryu membalasnya, hal tersebut tidak diperlukan karena pertandingan lebih menegangkan tanpa pelindung kepala. Mendengar kesombongan Ryu, si botak berkata bahwa dia akan membuat rambut sombong Ryu menjadi lebih sopan. Akhirnya pertandingan dimulai. Baru saja dimulai, semua orang menjadi heran apa yang dilakukan Ryu. Dia menurunkan kedua tangannya dan menantang si botak. Berbagai reaksi timbul dari para penonton. Namun Pak manajer melihat santai dan tersenyum. Dalam pikiran Pak manajer, akhirnya dia menunjukkan jati dirinya. Pak manajer mengingat kembali saat pertama kali bertemu Ryu. Dia menghajar beberapa orang dengan gerakan yang belum pernah dilihat Pak manajer sebelumnya. Hal tersebut membuatnya terkesan dan mengundangnya ke sasana tinju miliknya. Kembali ke pertarungan. Ryu berkata bahwa tinju itu cukup mengikuti irama dan membuat lawannya goyah. Kemudian si botak menyerang dengan pukulan lurus. Ryu menghindar dan melakukan counter attack dan telak mengenai si botak. Penonton pun terkejut dengan gerakan Ryu. Pelatih K kemudian menjelaskan gerakan tersebut. Ryu melakukan gerakan untuk memancing lawannya dengan menurunkan pertahanannya.
Kemudian dia melakukan overhead right counter seolah sudah menunggu lawannya untuk menyerang. Dia sangat hebat untuk ukuran anak yang baru berlatih selama 2 minggu. Akan tetapi, orang yang dilawannya adalah seorang profesional. Dia tidak bisa melewati perbedaan 4 kelas hanya dengan itu. Si botak menerima pukulan tersebut tanpa luka yang berarti. Dia kemudian menyerang Ryu. Akhirnya, Ryu mengangkat tangannya. Dia menahan serangan si botak lalu menghindari pukulan selanjutnya. Para penonton pun kembali terkejut. Ryu berkata, tak disangka ada yang bisa berdiri setelah menerima pukulan darinya. Si botak membalasnya, ternyata kau punya alasan untuk sombong, nak. Si botak tahu kalau Ryu bukan pemula biasa, namun dia tak menyangka bahwa Ryu sekuat ini. Si botak berpikir bahwa ada penonton tak biasa yang melihatnya. Jadi dia tak boleh mengecewakannya dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Si botak melakukan hook kiri diikuti dengan uppercut kanan. Ryu berhasil menghindari keduanya. Ryu membalas dengan hook kanan. Si botak mengangkat tangannya untuk bertahan. Dia heran Ryu mengeluarkan hook kanan dengan posisi yang tak biasa. Akan tetapi hook kanan adalah tipuan dan uppercut kiri telak mengenai si botak. Si botak mendapat guncangan dari serangan tersebut. Para penonton terkejut dengan serangan unik Ryu. Si botak masih bingung kenapa ada uppercut yang mengenainya. Pak manajer juga heran dengan skill asli Ryu. Si botak mulai kehilangan keseimbangannya. Dia tak bisa melihat lawannya dengan jelas. Ryu tak hanya cepat, namun gerakan dan timingnya sulit diikuti dan diprediksi. Saat si botak heran dengan kemampuan Ryu, hook kiri telak mengenainya. Pelatih Kei melihat bahwa Ryu memiliki elastisitas dan fleksibilitas. Kedua hal tersebut mampu membuatnya melakukan elakan yang tak mungkin dilakukan orang biasa. Selain itu, dia juga bisa melakukan pukulan dan serangan dengan bebas. Pukulan uppercut dapat dia rubah menjadi serangan dadakan overhand. Membelokkan satu gerakan menjadi gerakan lain biasanya hanya menguras energi. Selain tak memiliki kerusakan, gerakan tersebut juga menjadi gerakan yang tidak berarti. Namun dengan elastisitas dan fleksibilitasnya, dia membuat gerakan tak mungkin menjadi mungkin. Berbeda dengan pukulan tipuan. Gerakannya adalah pukulan yang bebas, membuatnya tak bisa dihindari oleh siapapun. Malahan petinju profesional yang hebat dalam merespon pukulan tidak akan bisa menghindari pukulan tersebut karena salah dalam memprediksi. Dengan kata lain, tinju Ryu adalah suatu kebebasan, menghindar dengan bebas dan menyerang dengan bebas. Bagi pelatih Kei, hal ini sudah lama tak dia lihat. Dia tidak pernah melihat kejeniusan semacam ini. Kembali ke pertandingan. Melihat lawannya, si botak akhirnya menyadari bahwa ternyata benar-benar ada orang yang jenius. Sesuatu yang dinamakan bakat alami. Akan tetapi pengalamannya masih kurang. Si botak berhasil menggiringnya ke sudut dan melakukan sebuah KO. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh si botak. Setelah selesai pertandingan, Pak manajer memarahi si botak karena tak mematuhinya untuk pelan-pelan. Namun si botak menyadari, jika bukan di atas ring mungkin ceritanya akan berbeda. Setelah pertandingan berakhir, si rambut putih menjadi perbincangan para pengguna sasana tinju di sana. Mereka tak mengira dia sehebat itu. Bahkan Kak Botak bertarung dengan serius. Bahkan ada yang ingin minta tanda tangannya sebelum nanti sulit setelah menjadi terkenal. Di tempat lain, Pak manajer meminta pendapat tentang Ryu kepada pelatih Kei. Pelatih menjawabnya bahwa Ryu memiliki bakat untuk menjadi petinju legendaris. Dia memiliki tubuh dengan kemampuan alami. Intuisi olahraga membuatnya bisa menggunakan tubuhnya sesuka hati. Kepercayaan diri yang tinggi diikuti dengan pengambilan keputusan dan eksekusi yang tepat. Gaya tinjunya sudah terbentuk secara alami tanpa ada yang memberitahunya. Bagi pelatih Kei, dia merupakan jenius yang sebenarnya. Pelatih Kei juga menyampaikan memang ada beberapa gerakan yang tidak perlu. Akan tetapi, belakangan ini penonton menyukai hal seperti itu. Ryu bahkan punya potensi menjadi bintang. Pak manajer membalas, ternyata dia memiliki bakat yang tak biasa rupanya. Dalam hati, pelatih Kei ingin melihat sesuatu yang lain. Namun sepertinya itu tidak diperlukan. Perhatian Pak manajer dan pelatih teralih pada sesuatu di luar gedung. Terlihat seseorang sedang dipukuli oleh beberapa orang. Pak manajer ingin menghentikan mereka. Namun pelatih Kei menahannya. Pelatih Kei merasa aneh melihat ekspresi anak tersebut saat sedang dipukuli. Ceritanya bersambung ke part 2 ya guys.
Siapa anak ini guys, dan ekspresi macam apa yang dia tampilkan hingga pelatih Kay menahan Pak Manajer untuk melerai mereka. Nah, nantikan part 2-nya ya guys. Jika ada salah kata, Mr. AX mohon maaf ya. Jika ada salah kata, Mr. AX mohon maaf ya. Sampai jumpa.